Alhamdulillahilladzi faddalana bil Qur'an. Kalamullah wal furqan. Wa fadluhu ala sairil kalam. Wa qira'atuhu afdalu ma tuharriku bihil lisan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairil anam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Hadratal mukarram, para alim ulama, asatidah haji hajjah, wabil khusus Bapak Takmir Masjid Nurul Iman. Hadirin wal hadirat jamaah sholat Isya yang insyaallah kita lanjutkan sholat tarawih dan witir berjamaah rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, solawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada uswah kita, junjungan umat, pembawa rahmat, pemberi syafaat kita dunia sampai akhirat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah dapat wahyu langsung dari Allah dan menyampaikan kepada kita agar kita faham, agar kita selamat kembali ke Allah dalam keadaan beruntung, bahagia, sehingga kita setiap hari dipanggil oleh Allah. Wabil khusus dalam bulan Ramadan kita dipanggil setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, wahyu Allah turun kepada Nabi Muhammad lisanan Arabian, berbahasa Arab. Maka kita harus fahami bahasa Arab tersebut. Yang pertama, ya ayyuhal. Ya yang pertama ini namanya ya munada. Ya munada cara bahasa jamaah Masjid Nurul Iman, ya panggilan. Jadi setiap hari kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhal. Ayyuhal ini namanya litambih, panggilan ngelingake, mengingatkan, memanggil, mengingatkan bahwa kita dulu sudah beriman kepada Allah sehingga dipanggil dengan fi'il madhi, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu ini fi'il madhi tadulu ala zamanil madhi, di zaman lalu sebelum kita masuk ke rahim ibu sudah beriman kepada Allah. Itu dijelaskan detail dalam Al-A'raf ayat 172. Maka khusus puasa dipanggil oleh Allah. Yang imannya lemah dipanggil Allah. Siapa mereka yang imannya lemah? Yaitu hamba-hamba Allah yang percaya sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Inilah orang yang imannya lemah. Ada yang imannya sedang, faminhum muqtasid, yaitu hamba-hamba Allah yang percaya adanya Allah namun menjalankan perintah Allah kalau sempat. Nek ora sempat nggih tinggal ngobrol. Ada azan dikumandangkan nggih asik ngobrol mawon. Tidak segera berangkat menjalankan perintah Allah. Ini namanya iman yang faminhum muqtasid, yang sedang-sedang saja. Ada yang imannya kuat. Siapa mereka yang imannya kuat? Fastabiqul khairati biiznillah, yaitu hamba-hamba Allah yang serius, maksimal menjalankan perintah Allah. Yadummu bil amali bih, mereka bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah sehingga perintah belajar mereka belajar, perintah mengajar yang sudah bisa mereka mengajar. Bahkan fasilitas masjid yang bagus ini dipakai untuk belajar dan mengajar. Hamba-hamba yang seperti ini tergolong yang imannya kuat. Maka Allah ketika bulan Ramadan tidak membedakan itu. Siapapun yang masih percaya adanya Allah dipanggil semua dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika dipanggil Allah, hamba tersebut datang apa tidak memenuhi panggilan Allah? Kalau tidak datang, tidak mungkin dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau datang maka akan disampaikan firman Allah selanjutnya, kutiba alaikumus syiyam. Kutiba ini bahasa Arab
fi'il madhi bina majhul. Bina majhul itu artinya siapapun yang diperintah Allah tidak harus ketemu Allah, tidak harus ketemu Rasulullah. Siapa yang menyampaikan firman Allah berlaku untuk kita, diwajibkan atas kita berpuasa. Puasa itu bahasa Arab artinya menahan, artinya menjara, artinya belenggu. Itulah belenggu Allah yang diberikan kepada kita. Bagi yang tidak puasa ya berarti tidak menahan hawa nafsunya. Maka ketika kita diperintah puasa, menjalankan puasa tersebut, Rasulullah menjelaskan apa sih puasa, kok kita diwajibkan puasa? Karena puasa sebenarnya mengembalikan fitrah original manusia agar roh kita, iman kita kembali fitrah, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad kita kembali sehat, sumu tasihu. Maka fadilah puasa yang pertama bisa meraih kita menjadi hamba yang bertakwa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang-orang dulu sebelum ayat ini turun, puasanya itu sebulan 3 kali. Jadi dalam setahun 3 kali 12, 36 kali. Tapi aturan puasanya lebih berat karena setelah buka puasa boleh kumpul istri, setelah tidur bangun tidak boleh makan, minum, kumpul istri lagi. Maka setelah tahun 2 Hijriah turunlah ayat Al-Baqarah ayat 183 ini dengan arti menyempurnakan. Bagi umat setelah turun ayat ini, tidak puasa Senin Kemis sudah aman, tidak puasa Yaumil Bid 3 hari sebulan sudah aman, karena disempurnakan dengan syarat puasa bulan Ramadan penuh diikuti dengan 6 hari Syawal. Maka pahalanya sudah sama dengan setahun kasaumid dahri. 30 sebulan kali 10 300, 6 hari kali 10 60, pas sama dengan puasa dulu setahun tapi sempurna ini. Maka dari itu ketika kita puasa berarti kita mau dikembalikan Allah, dikembalikan fitrah original kita. Satu, meraih ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, ketika kita siang hari umur kita masih ada, maka kita berpuasa menjalankan perintah Allah, berarti man soma Ramadana. Barang siapapun soma ini fi'il madhi binaknya maklum. Artinya puasanya sudah harus benar-benar tahu dari imsak sampai iftar, berbuka lulus. Kalau puasa beduk tidak termasuk karena soma fi'il madhi binak maklum. Ketika puasanya lulus dari imsak sampai iftar, maka hamba tersebut ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni semua dosanya dengan 2 syarat. 1, imanan. 1, percaya bahwa puasa yang kita lakukan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua syaratnya wahtisaban, harus muhasabah, introspeksi diri. Kalau salah dibenarkan dengan firman-firman Allah tersebut. Istilah bahasa-bahasa ibu sekarang glowing, muhasabah. Urung apik wajahe diapiki melih. Kita baca Quran difahami belum baik diperbaiki lagi. Ini namanya muhasabah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya lihat jamnya sudah 15 menit. Maka insya Allah di kesempatan yang lain kita sampaikan lagi. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian, keseriusan, istiqomah dalam berjamaah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf atas kekhilafan, atas kurang nyaman suara saya. Biasanya agak kempling suaranya. Niki rada abot nggih. Kenging pilek, delale jadwale kula niki 23 masjid. Jadi ngomong-ngoman siji enek sing buka, enek sing subuh nggih. Nggih nyuwun maklum. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.